Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus yang masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk chat di 0816658779 ya. Bagi yang sudah bertanya ya mungkin menjawabnya agak telat-telat ya, mohon maaf ya, karena memang kita beraktivitas sedang di luaran ya. Baru sempat kita jawab, mungkin jawabnya langsung WA, ada yang langsung chat saya jawab lewat channel saya. Silahkan nanti bisa. Bagi yang pertanyaannya mirip-mirip, mohon maaf tidak saya jawab satu persatu, karena akan saya jawab secara bersama-sama, mewakili saja ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Purwadi, ini yang ada di Blitar ya. Salam sukses Pak Suwandi, mau tanya. Ya. Saya melihat postingan Pak Suwandi tentang harga induk yang ada di Facebook ya. Itu harganya bervariasi, mulai dari harga 80.000, 100 sampai juga dengan harga 3 juta. Saya menjadi bingung Pak, ya mohon pencerahannya, mohon arahannya untuk mendapatkan induk yang berkualitas itu seperti apa. Terima kasih jawabannya Pak Suwandi. Terima kasih jawabannya Pak Suwandi. Ya, salam sukses ya. Oke Bapak, untuk masalah induk, memang waktu itu kan di Facebook kan ada yang tanya itu. Ada yang tanya, mungkin Pak Suwandi bisa jawab waktu itu kan. Kemudian saya jawab, memang kalau kita bicara di masalah induk, induk itu kembali lagi kepada si penjual, Ya, dalam artian kita bicara hewan ternak itu kembali kepada kejujuran si penjual. Ya, karena memang disitulah ya nanti nama baik si penjual itu akan dipertaruhkan di situ. Nah, kenapa saya katakan waktu saya menjawab di Facebook itu harga indukan ada yang jual 80.000 per pasang, ada yang jual 100.000 per pasang, 200.000 per pasang, 300.000 per pasang, 400.000 per pasang, 500.000 per pasang. Ada yang jual 650.000 per pasang, 750.000 per pasang, 900.000 per pasang, 1 juta per pasang, 1.200.000 per pasang, 1.500.000 per pasangnya, 2 juta per pasangnya, 2,5 juta per pasang, bahkan sampai 3 juta per pasangnya. Nah, kenapa saya tahu harga itu? Semua yang posting di Facebook maupun medsos itu saya hubungi. Saya tanya, tentunya dengan nomor yang lain ya, bukan nomor saya sendiri, nomor yang lain. Dan memang ada juga yang memang saya suruh karyawan saya sendiri yang tanya. Jujur saja memang karyawan saya suruh ngecek. Nanti kalau yang tanya Pak Suwandi nggak dijawab. Nah, di situ kita tanya saja, hanya ingin membandingkan secara kesemuanya. Dan semua mengatakan, dari yang ada di postingan Facebook maupun di medsos itu, semua mengatakan induknya berkualitas, induk hasil budidaya. Ya. Sekarang kita lihat saja, kita lihat contoh saja. Ya, sudah saya jawabkan di video sebelumnya. Sekarang kita lihat secara logika saja, logika kita dalam kita memilih induk ya. Sekarang harga misalkan orang bilang induk itu yang berkualitas harganya murah, kenapa harus mahal-mahal? Nah, kalau kita bicara budidaya, ada kos yang kita harus keluarkan untuk mencetak induk itu. Kan gitu. Ya, misalkan kita membuat induk, kalau itu nangkap dari alam, tentunya dia bisa menjual dengan harga yang murah. Ya, kos dia membesarkan tidak dikeluarkan dalam jumlah besar. Ya, kenapa saya pernah ngomong bahwa coba teman-teman penonton dan pemirsa coba buat induk sendiri, baru nanti bisa menyamakan pembicaraan dengan saya bahwa oh iya Pak Suwandi bilang katanya benar, itu untuk membesarkan ikan dari usia 1 bulan ukuran 3-4 sampai nanti mencapai usia 1 tahun, itu pakan yang dikeluarkan saja yang berupa daging, ikan dan lain sebagainya untuk 1 pasang itu sudah mencapai 1.700.000 ya, yang saya keluarkan 1.700.000 untuk 1 pasang. Kemudian saya jual di situ 1 juta. Nah, kemudian kalau orang bilang itu induk hasil budidaya, dia itu kosnya mesti lebih dari 1 juta. Dia jual 80.000, itu ketemu dari mana kan gitu. Itu logikanya saja begitu. Ya, terlepas itu masalah kualitas atau tidak kita nggak tahu. Yang jelas untuk mencetak seekor induk, sepasang induk itu kosnya itu besar. Ya, kecuali tadi saya katakan dia mancing dapat besar dibawa pulang dipiara.
kebetulan jinak dan mau jadi ataupun bertelur, ya sudah, itu rezeki. Tentunya kosnya tidak akan semahal kalau kita membesarkan. Nah, saya katakan kemarin di video sebelumnya, kodok hijau saja di tempat saya, kalau percil itu untuk membuat pembesaran induk itu, percilnya saja itu 1 minggu itu sudah hampir 300-400 kilo loh Pak. Nah, itu yang punya channel Dunia Ikan Budidaya Ikan Gabus Kebumen itu coba ditanya itu Pak Wisnu itu. Jadi di sini tidak ada semacam rekayasa pembuatan induk, enggak, memang begitu. Dan memang makannya banyak sekali. Ya itu belum jadi induk, sudah kos makannya besar sekali. Ya makanya kalau Bapak tanya di situ masalah harga induk, itu silahkan pemirsa, penonton bisa memilih dan menilai. Saya hanya memberikan gambaran, kalau itu memang induk didapatkan dari hasil budidaya, tentunya dia tidak akan menjual dengan harga murah. Kenapa? Lah kos dia untuk membuat induk itu kan makannya juga banyak, mengeluarkan biaya. Ya, kalau dia mengeluarkan uang 1 juta untuk makanan jadi induk itu, kemudian dia jual 100.000, kira-kira masuk akal atau tidak itu kan? Kecuali memang niatnya untuk sedekah atau mungkin membantu, itu lain cerita kan. Tetapi kalau kita bicara di situ perhitungan bisnis, tidak ketemu Pak. Saya jual 1 juta saja itu karena memang kemitraan. Ya, kita jual murah, kita jual rugi. Kenapa? Membantu pemirsa yang ikut gabung kemitraan. Sudah dijual murah, kita masih memberikan garansi, kemudian kita masih menampung hasil panen mereka juga. Jadi niatan kemitraan yang kita bangun ini, termasuk juga induk itu, adalah hubungannya dengan masalah kita ingin membantu sesama, dengan harapan nanti banyak orang di masa pandemi mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi kembali lagi ke induk tadi ya Pak ya, silahkan nanti Bapak bisa memilih. Saya tidak akan menyuruh Bapak membeli yang harga berapa. Silakan Bapak nanti menilai tersendiri ya. Kemudian yang jelas di situ induk itu yang jelas sudah harus dewasa. Ya, dewasa kalau dia bilang ini usia 1 tahun, dia harus memang membesarkan dari kecil. Kalau dia itu tidak bisa ditanya ini usia berapa, ya tentunya induk itu bukan hasil pembesaran dia. Dimana katanya dibesarkan oleh orang lain atau mungkin dia mengambil dari alam. Ya, oke, sukses Bapak semuanya untuk yang jawaban dari saya masalah induk. Ya, kemudian berikutnya ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Nuryanto ini yang ada di Solo ya. Assalamualaikum Pak Suwandi, mau tanya untuk masalah pembesaran ikan gabus ya. Saya sudah mengambil bibit dari alam. Waktu itu masih sekitar ukuran 1 cm sampai 2 cm. Kemudian saya beri makanan berupa cacing sutra. Setelah itu saya ajari menggunakan pelet PF 800. Tetapi setelah saya ajari menggunakan PF 1000, karena ukuran sudah lebih besar, saya beri makan PF 1000. Tetapi ikan itu kok tidak mau makan PF 1000. Bagaimana cara dan tips agar ikan itu mau berubah pakan dan mau makan? Mohon penjelasannya Pak Suwandi. Kalau usia bibit sudah 1 bulan kan menggunakan PF 800 Pak. PF 800 kemudian, nah kalau mau perpindahan ke PF 1000 itu, kalau memang ikan itu belum mau makan, ya pelan-pelan Pak. Jadi tidak langsung disebar PF 1000. Jadi PF 800-nya tadi dicampur sedikit dulu dengan PF 1000 kemudian dikasihkan. Ya, mungkin dari persentasenya PF 1000-nya 25% dulu, PF yang 800-nya 75%, nanti ditambah lagi 50-50, 50% PF 800, 50% PF 1000 campur kasihkan. Sampai nanti ikan itu sudah mau makan, tinggal PF 800-nya dihentikan, diganti menjadi PF 1000. Kalau memang ikannya belum mau makan. Itu caranya Pak, nanti bisa dicoba, dipraktekkan. Ya, dan sukses untuk semuanya, masih tetap di channel Dunia Ikan Gabus. Jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.